Peran relatif atom pada pusat masanya itu seperti sebuah buah bola yang disambungkan oleh pegas. Gerakan ini disebut dengan gerakan vibrasi. Gerakan vibrasi itu putaran molekul itu tetap ada ketika temperaturnya masih di atas 0 Kelvin. Ketika sama dengan 0 Kelvin maka dia diam, tidak lagi bervibrasi. Karena saat itu mencuri ya semua tidak ada lagi yang hidup ya, sekalipun dalam level molekulernya. Jadi gerakan atom itu dipengaruhi oleh medan potensial, potensinya potensial pegas. Ya. Bagaimana fungsi gelombangnya ya tidak gunakan persamaan. Kemudian di mana ada di potensial ini potensial pegas sangat kayak kuadrat. Ya. Ini persamaan. Kemudian itu dimensinya untuk molekul atomik yang bervibrasi. Atau kalau kita ubah, maka bisa diubah menjadi D kuadrat X kuadrat sin X tambah 2B per habar kuadrat dikurangi MK per habar kuadrat X kuadrat sama dengan 0. Lalu misalkan 2E per habar kuadratnya sama dengan lambda kuadrat. Jadi persamaannya menjadi D kuadrat X kuadrat sin X tambah lambda kuadrat min MK per habar kuadrat X kuadrat sin X sama dengan 0. Lalu misalkan lagi MK per habar kuadratnya sama dengan 1 per K0 pangkat 4. Atau K0 nya sama dengan habar kuadrat per MK pangkat 1/4. Lalu Anda mungkin bertanya, apa misalkan kayak orang nggak ada kerjaan? Untuk apa tujuannya pemisahan ini? Mudah atau apa? Parametrisasi ulang itu digunakan untuk apa? Untuk menyederhanakan persamaan, sehingga nanti sampai pada suatu persamaan matematik yang solusinya sudah ada dalam matematika, gitu. Ya, namanya W index. Jadi pekerjaan orang fisika itu menyederhanakan dengan bentuk W index, parametrisasi ulang. Jadi MK per habar kuadratnya misalkan sama dengan super K0 pangkat 4, K0 nya sama dengan per MK pangkat 1/4. Sehingga persamaannya menjadi D kuadrat di sini sin X tambah lambda kuadrat min X kuadrat per K0 pangkat 4 sin X dengan 0. Lalu misalkan lagi X per K0 nya sama dengan beta, sehingga DDX nya disinggung jadi D beta DX ya. Sedangkan DB DX nya super K0 ini super K0 DB, sehingga D kuadrat menjadi super K0 kuadrat DBB. Sehingga persamaan 1 bisa diubah menjadi super K0 kuadrat D kuadrat sin D beta ditambah lambda kuadrat min beta kuadrat per K0 kuadrat sin beta. Jadi parameternya asalnya X diubah ke DB. BK ya, BK itu adalah X per K0. Atau kalau diubah lagi maka menjadi D kuadrat D beta kuadrat sin beta ditambah lambda kuadrat K0 kuadrat dikurangi beta kuadrat sin beta sama dengan 0. Nah di sini lambda kuadrat K0 kuadratnya adalah 2Fm habar kuadrat itu K0 habar kuadratnya dikalikan K0 kuadrat adalah akar habar kuadrat plus MK. Iya Pak. Sekarang bagaimana mencari solusi persamaan 2?
sini energinya bisa dihitung ya, jadi langsung energinya bisa dihitung. Solusi persamaan dua ini, jadi bagaimana berapakah psi beta itu? Jadi tugas kita berikutnya mencari psi beta. Nah, untuk mencari solusi persamaan dua, salah satu teknik yang dipakai adalah teknik trial and error. Tapi fungsi gelombangnya tetap harus memenuhi syarat seperti dinyatakan dalam postulat mekanika kuantum ya, bahwa fungsi gelombang yang memenuhi syarat itulah ketika x-nya menuju 0 atau psi x, di mana z-nya limit x menuju hingga itu fungsi gelombangnya harus asimptot menuju 0 ya, syarat fungsi berkelakuan baik. Nah, sekarang kita misalkan fungsi sembarang yang dipilih adalah psi beta adalah pi beta kalikan eksponen di setengah beta kuadrat. Kita masukkan formula syarat ini, limit beta menuju hingga psi beta ini ketika betanya menuju hingga maka akan menuju 0 ya kan? Iya Pak. Ini terpenuhi. Lalu substitusi persamaan 3 per 2. Persamaan 3 per 2 disubstitusi. Oh iya. Maka akan diperoleh seperti ya. Lalu ini di d kuadrat d beta kuadrat psi beta tambah gambar kuadrat sama kuadrat d beta kuadrat pi beta eksponen di setengah beta kuadrat sama dengan 0. Ya, Bang. Oh. Jika turun 2 kali ya, di sini turunkan 2 kali, maka hasilnya adalah kalau turunkan 2 kali maka akan diperoleh persamaan di bawah d beta eksponen di setengah beta kuadrat d pi beta d beta dikurangi dan selanjutnya sama dengan 0. Oh, ini kita turunkan lagi ya. Jadi turunkan sekali lagi pi betanya. Pi beta itu kan psi beta turunkan sekali lagi, maka ini kan turunkan sekali lagi maka diperoleh yang bawahnya. Bapak mau nanya Pak, Pak itu d kuadrat d beta itu teh maksudnya tuh ini itu diturunin semua Pak? Iya betul. Oh, harusnya dikasih kurung. Turunkan semua tetap psi beta, psi betanya kan ini turunkan 2 kali. Jadi kan ini pi beta sudah pi beta, tapi ini satu turunkan 2 kali. Turunkan sekali, ini turunkan sekalinya dan 2 kali maka jadi ini. Lalu kurung karena ini psi betanya diganti dengan ini. Ini kan sudah dalam bentuk pi beta. Terhadap inisial ini turunkan sekali, turunkan 2 kali jadi seperti ini. Ketika si psi betanya sudah turunkan 2 kali maka jadi persamaan seperti ini. Nah, kalau kita jumlahkan dan kurangkan ini diolah lagi jumlahnya blank jadi persamaan 4 ya. Ini persamaan atasnya yang samanya digabungkan maka diperoleh d kuadrat pi beta d beta kuadrat, jadi psi betanya sudah berubah jadi pi beta. Kurangi 2 beta d pi beta d beta ya. Ini persamaan. Nah, persamaan inilah sudah dikenal dalam matematika, dalam kalkulus, namanya itu adalah persamaan diferensial, namanya persamaan Hermit. Nah, kalau sudah ada yang sesuai dengan ini, dengan matematika tinggal diambil solusinya. Ini persamaan Hermit, Hermitian. Nah, solusinya kalau untuk persamaan Hermit itu harus menggunakan deret, yaitu pi betanya diubah ke dalam bentuk deret. Solusinya, ya. Jadi misalkan pi betanya 2 jadi deret, yaitu sigma i 0 sampai delta hingga ai b pangkat al b pangkat l. L-nya dimulai dari 0, ya. 0 A1 beta, A2 beta kuadrat, A3 beta pangkat 3 dan seterusnya. Lalu substitusi ini persamaan 5 ini ke persamaan 4. Ini turunkan 2 kali terhadap d beta kuadrat. Turunkan 2 kali ya, pi betanya diganti dengan ini dengan sigma ini. Lalu jumlahkan lagi seluruhnya.
Wow. Ini panjang ya. Ini dekorasi ini kita gabung-gabungkan berdasarkan betanya di beta pangkat 0, beta pangkat 1, beta pangkat 2 dan seterusnya. Ini ya. Gabungkan lagi sehingga diperoleh persamaan yang sama. Ya. Ini berdasarkan betanya di beta 0 ya. Beta pangkat 1, beta pangkat 2, beta pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 0. Nah, secara umum ini bisa kita ungkapkan secara umum. L ditambah 1 dikalikan L tambah 2 kalikan L plus 2 dikurangi 2L L ditambah X kuadrat C kuadrat per 1 AL cukup seluruhnya kalikan beta pangkat L ya. Kalau L nya 0 berarti ini 1 ya kan, ini L pangkat 0. Kalau L nya 0 ini 1, ini 2, jadi 1 kali 2 2A0 ya. 2A2, ini kan L nya 0, jadi 2A2, nah ini 2A2. Oh ya, kan? Kalau betanya 1 berarti sini A1 beta pangkat ini ya. Kalau 1 berarti 2 kalikan 3 6 A3 ya kan, dikurangi 6A2 L nya 1. Oh ya, 2 A1 ya kan, 21 ditambah 16 kuadrat C kuadrat berat 1 A1 beta pangkat 1. Ini dia satu yang kedua banyak tadi. Nah, ini ya, ini yang benar tadi. Beta pangkat 1 yang ini. Ya. Ya kan? Kita tadi 2 kali 3 6 A3 ya kan? Yang ininya 2A1 nih kan? Ya. Terus yang suku ini adalah A1 kalikan dan seterusnya ya, jadi cocok ya kan? Nah, dari persamaan yang ini karena betanya tidak sama dengan 0, ini kan persamaan ini sama dengan 0, beta di sini tidak sama 0, berarti yang harus sama 0 dan yang berada dalam tanda kurung ini ya kan? Ini betanya tidak 0, jadi yang harus 0 dan yang ada dalam tanda kurung ini. Maka dan sini bisa dicari AL plus 2 dibagi ini adalah ini ya kan? Atau 2L plus 1 dikurangi lambda C kuadrat dibagi L plus 1 kali 1. Untuk L besar karena dibandingkan kita hingga ya, maka ini sama saja dengan L plus 2 per L itu sama dengan 2 per L. Dari mana sih? Untuk L besar L nya pada kita hingga harganya ini sama dengan 2 per L. Dari mana? Ya. Mengerjakan itu pakai apa sih? Dulu pernah dengar dari L'Hopital. Nah itu pakai itu. Ya, pakai dari L'Hopital. Di mana dipakainya? Iya. Buka pertama kan? Dari L'Hopital ya. Tulisnya hospital. Kalau ini hospital. Iya ini. Kan ini limit AL plus 2 untuk AL nya mendekati hingga dari L'Hopital ya. Jadi hasilnya 2 per L. Jadi dengan demikian berarti ada 2 solusi dari persamaan yang di atas itu ya. Ada solusi genap lagi ini A0 A2 per beta kuadrat A4 per beta pangkat. Ini selisihnya rasionya berapa? A2 per A1 beta kuadrat ya kan? Itu juga sama A4 per A2 beta pangkat 2 selisihnya ya. Sedangkan A2 per A1, A3 per A1 itu kan sama dengan 2 per L ya. Ketika L nya 0 maka itu kan A2 per A0. A2 per A0 itu adalah 2 per L kalikan beta. Jadi
perbandingan dua fungsi berurutan itu adalah 2 per L dikalikan beta kuadrat dalam deret itu ya. Ya kan? Yang bawah juga sama, A3 per A1. A3 per A1 itu kan ketika L-nya 1. Ya. Ya kan? Jadi A3 per A1 itu 2 per L itu berarti sama. Rasio aja ya. Solusi gerak atau solusi ganjil. Jadi demikian dari tersebut memiliki kelakuan asimptotik untuk seluruh rentang L sebanding dengan eksponen 2 beta kuadrat atau pi betanya adalah eksponen 2 beta kuadrat ya. Sehingga solusinya kali betanya pi beta kalikan eksponen di setengah beta kuadrat ya. Substitusi pertama 6 ke 5 ya. Jika pi betanya diganti dengan E pangkat 2 beta kuadrat sama 5 ya ini. Ini. Ini ya. Bersama 5 itu tipe ini diganti pi beta nya dengan 2 per L kalau beta kuadrat. Ini kan fungsinya ini ya kan? Ini ya. Nah, pi betanya adalah eksponen 2 beta kuadrat. Jadi kali betanya adalah eksponen 2 beta kuadrat dikalikan eksponen di setengah beta kuadrat. Jadi berapa? 3 per 2 beta kuadrat. Ya. Eksponen 2 beta kuadrat. Hah? Eksponen 2 beta Nah kuadrat. ini nih kan perbandingan 2 suku berurutan 2L per beta kuadrat. Nah, tahu lah. Lihat fungsinya. Nah ini. Jadi kan tadi pemisalan nih. Solusi yang dibicarakan ini kan pi beta kalikan eksponen di setengah beta kuadrat. Beta kuadrat. Iya. Perbandingannya itu. Lalu Perbandingan 23 ini nih E pangkat 2 beta kuadrat. Jadi dari tersebut menjadi kelakuan asimptotik untuk seluruh rentang L sebanding dengan eksponen 2 beta kuadrat atau pi betanya eksponen 2 beta kuadrat. Eksponen 2 beta kuadrat dikalikan eksponen setengah beta kuadrat sama dengan eksponen 3 per 2 beta kuadrat. Ini perbandingannya kan 2 per L per beta kuadrat. Jadi seluruh rentangnya sama dengan eksponen 2 beta kuadrat ke sini kali seluruh rentang. Kalau asimptotiknya untuk rentang L sama dengan eksponen 2 beta kuadrat. Ini 2 nya di sini 2 beta kuadrat. Ini. Sehingga dikalikan metode awal ditinggal 3 per 2 beta kuadrat. Lalu solusi yang ini tetap harus memenuhi postulat dalam mekanika kuantum ya, fungsi solusi itu harus berkelakuan baik ya. Kita uji lagi limit beta berusaha hingga untuk kali beta. Nah kalau betanya berusaha hingga ini kan ternyata tidak menuju 0 ya kan? Ini tidak menuju 0, berarti ini masih belum solusi. Ini belum bisa dipakai sebagai solusi sebab tidak memenuhi syarat fungsi berkelakuan baik atau good function ya. Maka
Jadi solusinya seperti apa? Maka untuk mencari solusinya, kita ubah deretnya. Misalnya dari 0 sampai tahingga, sekarang kita potong di deretnya. Mula-mula L itu dari 0 sampai tahingga. Kita solusinya tidak melalui cara solusi fungsi dalam mekanika pasti. Maka caranya adalah dipotong saja deretnya. Ya, dibatasi tidak sampai tahingga. Itu dari dibatasi 0 sampai harga tertentu. Cuma tertentunya bukan tahingga, di bawah tahingga. Ya. Karena ketika deretnya dipotong, maka disebut dengan polinomial Hermit. Ya. Baca di buku Boas ya. Kita bisa pakai buku Boas. Matematik politik ya. Boas. Buku wajibnya yang dilewati dari dulu sampai sekarang tidak pernah berganti. Wah. Jadi rentangnya dari 1 L-nya tidak sampai tahingga, tapi sampai L tertentu. Misalkan saja L max ya. Sampai L max. Supaya di pemutaran AL plus 2 per AL-nya sama dengan 0. AL plus 2 per AL itu kan sama dengan ini nih. 2L plus 1 kurangi lambda singular kuadrat dibagi L plus 1 dari 0 dan 0. Maka ini hanya dibicara produksi. Yaitu pembilangnya harus 0 kan, penyebutnya tidak boleh 0. Jadi yang atas harus sama dengan 0. 0 dibagi berapapun kan 0, tapi kalau berapapun dibagi 0 itu tahingga ya kan. Jadi yang atasnya yang harus 0. 2L plus 1 dikurangi lambda kuadrat 2 lambda singular kuadrat dengan 0. So 2L plus 1 itu sama dengan lambda singular kuadrat ya. Karena L-nya itu 0, 1, 2, 3 bisa juga kita ganti dengan 2N plus 1 sama dengan lambda singular kuadrat. Ini kan 7. Nah, kalau kita substitusi pertemuan 7 ke 4 dan mengganti psi betanya dengan polinomial Hermit ya, yaitu Hn beta, maka pertamanya menjadi 1. Jadi pertemuan 8. Jadi pertemuan Hermit sekarang pertemuan polinomial Hermit. Itu Hn beta, bukan lagi psi beta. Di D kuadrat, di beta kuadrat, Hn beta, di 2 beta, di D beta, Hn beta, tambah 2N, Hn beta, 9. Kalau psi betanya mula-mula pi beta eksponen min setengah beta kuadrat menjadi psi beta jadi Hn beta eksponen min setengah beta kuadrat. Polinomial Hermit, di mana Hn betanya polinomial Hermit itu sama dengan E pangkat beta kuadrat kurung ya di 1 pangkat N dN d beta pangkat N eksponen min beta kuadrat. Ini adalah Hn betanya dari persamaan polinomial Hermit ini diperoleh solusi Hn beta sama dengan E pangkat beta kuadrat dikalikan di 1 pangkat N dN d beta eksponen min beta kuadrat. Jadi kalau N-nya 0, A0 beta, tinggal masukkan N-nya 0. E pangkat beta kuadrat di 1 pangkat 0, 1 ya kan? Hitungan ke 0 dari ini 1, jadi tinggal E pangkat beta kuadrat saja. Kenapa 0? Ketika N-nya 0. Oh, iya Pak. Coba hitung H2-nya, H1-nya betul nggak 2 beta? H2-nya betul nggak 4 beta kuadrat di 2? Coba hitung kalau N-nya 1 berapakah H1 beta? Betul nggak 2 beta? Kalau N-nya 2 berapa 2 beta? Ya, udah beta.
betanya. N-nya 1, jadi A1 beta. Ya, 2 beta. Pangkat beta kuadrat min 1 pangkat 1. Min 1 ya kan? Turunan pertama dari eksponen min beta kuadrat berapa? Min 2 beta eksponen min beta kuadrat. Ya kan ya? Iya, Pak. 2 beta. Nah, berarti tinggal eksponen beta kuadrat dikalikan 2 beta kalikan eksponen min beta kuadrat. Berapa? Ya 2 beta. Ya kan? Coba untuk N-nya 2. Betul nggak hasilnya 4 beta kuadrat min 2? Biasakan kontrak ya. Pengalaman di Pitron itu karena kurang latihan, jadi tidak terbiasa antara otak dan tangannya tidak sinkron. Kamu ketika latihan atau bingung apa yang mau ditulis, otaknya mungkin sudah jauh, dia bingung. Atau bisa juga tangannya mau nulis tapi otaknya kosong, dia apa mau tulis? Ya kan? Karena kurang latihan, kurang belajar. Betul? Lain? Betul, betul nggak isinya adalah 4 beta kuadrat kurangi 2. Betul, Pak. Betul. Ya. Berarti bentuk solusi umumnya adalah H beta sama AN beta pangkat kalau bukan beta kuadrat dengan A adalah konstantanya. Konstanta normalisasi ya. Konstanta normalisasinya bisa dicari dengan menormalkan fungsi sin beta ini ya. Jadi dari beta 3 ke beta 3 harus sama dengan 1 ya. Ya dimasukkan dulu dimasukkan dulu nih. Sin betanya ganti dulu dengan ini. Maka akuadrasnya bisa dikeluarkan. Akuadrasnya ini, maka A-nya adalah ini. Kan sudah belajar bagaimana cara menormalisasi. Dia N kuadrat itu 0 ketika N-nya tidak sama dengan N dan Pi pangkat setengah N faktorial 2 pangkat N ketika N-nya sama dengan N. Jadi ketika N-nya 0 maka ini adalah berapa? Ketika N-nya 0 N-nya 0 kan N faktorial 1 ya kan? 2 pangkat N 1 jadi seperakar pi pangkat tengah atau pi pangkat di seperempat ya kan? Iya, Pak. Tuh maksudnya ya M atau N? M. Oh M. M itu kan ini apa namanya seperti I dengan J indeks, W indeks. Kan sebelumnya sudah belajar di bab 3. Kalau 0 itu memang ada ketetapannya, kalau F tidak sama dengan N pasti ada ketetapan 0. Kan sudah belajar fungsi Dirac, data Dirac. Iya. Iya itu. Berarti dia tuh artinya tuh Kan fungsi gelombangnya ada 2 fungsi gelombang kan ya? Kalau 2 fungsi gelombang saling tegak lurus maka itu hasilnya ya. Kalau tidak seperti anon. Ini kalau M-nya 1 maka konstanta normalisasinya adalah
N-nya 1 faktorial kan? 1 di pangkat 2 pangkatnya 2. Jadi 1 per akar pi pangkat setengah kali 2 ya. Atau setengah kalikan akar 2 pi pangkat. Sehingga saya 1 beta jelas setengah akar 2 pi pangkat setengah 2 beta eksponen lebih setengah beta plus. Nah, ya. Dia dapat probabilitasnya. Dia untuk sin 0, untuk sin 1. Kalau 0 itu adalah kalau 0 ini maka sin 0 ini. Dapat probabilitas. Itu untuk oscillator harmonik. Aplikasi persamaan trigger ya sudah selesai, sudah dari mulai partikel bebas, fungsi radian sampai dengan partikel dalam keadaan terikat ya. Dari mulai apa namanya band potensial sampai dengan oscillator harmonik. Itu salah satu bahan untuk apa? Hanya ini silakan dikerjakan di tugas. Tugas pertama belum ada yang mengumpulkan baru 1 orang. Kapan mengumpulkannya? Mana? Saya belum pernah terima tugas waktu. Saya kembalikan lagi waktu di kemarin itu yang mengumpulkan. Enggak, saya terima. Kumpulkan ke siapa? Baru ke orang yang saya tahu. Siapa? Di meja sini kok masa aku ngumpulin. Saya nggak bawa. Karena nggak ada di meja sini waktu di bulan. Sebelum UTS. Sebelum pertemuan terakhir sebelum UTS. Dua pertemuan terakhir sebelum UTS berarti ya. Coba cek lagi nanti. Rasanya saya belum pernah terima. Nah, ini tugas berikutnya, tugas 2 ya. Nah, ini kerjakan di ada 4 soal. 4 soal. Lima.
boleh izin bertanya. Ya. Kan tadi itu kita sudah tahu solusi terkait psi betanya. Nah, kemudian di sini dijelaskan bahwa rapat probabilitas molekul diatomik investigasi itu adalah sekian. Nah, itu dari mana? Kan di sebelumnya sudah tahu bagaimana cara mencari rapat probabilitas. Dikalikan saja fungsi gelombangnya, fungsi gelombang dalam konjugat kalikan fungsi gelombang itu. Kan sebelum sudah dipelajari di sebuah sebelumnya. Terus mau sampai tujuan tempat. Soal ya, random soal. Dimensi tinggal dibaca saja itu. Dia akan menyebutkan ke yang 3 dimensi. Ini yang lebih berat. Dimensi tinggal baca saja. Nah ini ya, partikel dalam ruang 3 dimensi. Dia partikel tidak. Kalau sumber potensial itu apa? Udah, sumber potensial berhingga, pokok tak berhingga kan. Iya, nanti dia lupa saya kasih ini.
Alhamdulillah. Materi. Materi baru. Bab 5 udah belum? Bab berapa? Bab 5? Bab 5. Tidak ya? Udah. Jadi sudah. Bab 7 belum? Kalau bab 6 udah ya? Ya, berarti bab 7 dan bab 8. Bab 7 ya? Bab 8. Agar rasa keluarga. Oh, Dan kita bab 8. Partikel bebas dalam ruang 3 dimensi. Fungsi gelombang orbital dan radial atom dalam atom hidrogen. Jadi sebelum itu kita bahas dulu partikel bebas dalam koordinat kartesia. Kalau partikel bebas, apa cirinya? Ya, free particle itu artinya partikel yang tidak dipengaruhi oleh medan potensial. Oke-nya sama dengan jadi persamaan dulunya 3 di nomor kuadrat ya. Ini operator apa? Sama X, Y, X, Y, Z. Dia operator perhatikan jadi 2 kuadrat X kuadrat ya. Tambah 2 kuadrat 2Y kuadrat tambah 2 kuadrat 2Z kuadrat gitu operator apa? Ini kan saya X, Y, Z. Lalu seperti biasa kalau menggunakan persamaan dengan banyak variabel, salah satu solusi adalah menggunakan teknik apa? Pemisahan variabel. Ya. Itu kan fungsinya bergantung pada X, Y, Z. Maka seperti yang sudah dipelajari di matkis atau Quizmat, gunakan teknik pemisahan variabel atau separasi variabel. Dengan cara memisahkan psi X, Y, Z-nya adalah perkalian dari fungsi gelombang yang hanya bergantung pada X saja,
Y itu fungsi gelombang yang berbentuk pada arah Y saja dan fungsi gelombang yang berbentuk pada arah Z saja. Lalu substitusi persamaan 2 per 1, ya, maka diperoleh C. Berarti ini dari mana asalnya? Hah? Yang ini berarti nggak? Ada yang belum tahu dari mana kok jadi begitu ya? Ada yang belum paham? Kenapa jadi seperti itu persamaannya? Hah? Nggak serius? Ganti dengan yang tadi ya. Iya Pak. Gitu ya. Nah, ini turunkan dulu terhadap X kuadrat. Ini parsial, berarti ini dianggap sebagai konsanta ya kan? Konsanta. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah min abad kuadrat. 2M tambah apa? X, ya, kuadrat tambah X kuadrat kuadrat sama dengan X kalikan masing-masing dengan 2 per X Y masing-masing luas. Maka jadi apa? Ini hambatan kuadrat ini jadi apa nih? Per X kan? Ya. D kuadrat X kuadrat tambah per Y kan? Y kuadrat Y kuadrat tambah Z kuadrat Z kuadrat itu kan sama dengan X ya bisa sampai sini ya bisa ya. Jika nanti kita permainkan D kuadrat D kuadrat
Kalau misalkan sama dengan orang, ya kan, Pak Kuadrat. Kakaknya buat dari ini kakaknya yang apa ini dia ada minim karena ini konstanta maka ini harus sama dengan konstanta juga ya kan. Ruas kiri, ruas kanan kan itu kan bilang gelombang kan konstanta ya. Konstanta kan karena ini bersamaan maka ruas kiri juga harus konstanta. Lalu berupa konstanta gitu kan. Kuadrat itu terdiri dari K-nya adalah KX, KX tambah K Z. Juga kuadratnya kuadrat solusinya seper xx y kuadrat kan bulan ini y kuadrat seper y kuadrat y kuadrat solusi masing-masing adalah x adalah a eksponen i kx x dipilih ke yang positifnya atau punya dua solusi kan. X itu adalah a eksponen i kx x ditambah b eksponen min i kx x. Pilih salah satu. Timbang kemungkinan dia ke kiri atau ke kanan kan gitu ya. Y seperti itu, Y seperti itu, maka solusi adalah ini ya, ABC eksponen B KX X tambah KYY tambah KZZ. ABC itulah konstanta, misalkan sama dengan D, maka
psi R-nya atau psi ini adalah D eksponen IK dot R. K-nya adalah IKF tambah JKY tambah IKF tambah JKY tambah KZ ya kan? Kalau didotkan kan yang sama kan sama 1, yang tidak sama 0 kan cos ya. Cos 0 1, kalau cos 90 0 kan ya? 90. R-nya adalah DX sama DY sama KZ vektor. Inilah energinya ya. Ini sudah kapan-kapan. Inilah kapan-kapan kedua. Jadi fungsi gelombangnya berbentuk fungsi gelombang datar. Jadi fungsinya seperti ini, fungsi solusinya untuk free particle dalam ruang Cartesian, atau kayak dia adalah D eksponen I KZ K IK dot R dengan energi adalah energinya kalau kita masukkan D eksponen IK R nya ke fungsi gelombang awal maka diperoleh Y-nya adalah apa kuadrat K kuadrat per 2. Di sini kan K itu kan bilang gelombang, vektor gelombang bilang gelombang. Dia udah di bab 5 bab 6. Bila persamaan kulinger yang bergantung waktunya, ya kan? Ini TDS aja, time dependent Kulinger equation-nya. Solusinya dari persamaan 8 itu lah eksponen IKT di P ya, di T. IK dot R ditambah di T. Ini merupakan persamaan gelombang bidang. Di fungsi gelombang yang menyatakan partikelnya berada pada posisi antara R plus dot R dan rentang waktunya antara T tertentu ya. Ini persamaan gelombang datarnya. Kalau itu kan sama dia. Nah, dia normal terhadap gelombang. Lo harus memenuhi fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac itu. Do R kurang R aksen itu sama dengan ini do R kurang R aksen bukan do Y kurang aksen. Do K itu adalah do K X Y di Z. Fungsi gelombang ternormalisasi atau pasang saja bisa disebut dengan menormalisasikan fungsi gelombang di dalam datarnya. Kalau kita hitung A-nya adalah 1/2 pi pangkat 3/2, sehingga fungsi gelombang datarnya yang sudah dinormalisasi adalah 1/2 pi pangkat 3/2 eksponen I K dot R. Tadi yang kita cari itu kan fungsi gelombang yang hanya bergantung pada posisi saja ya. Fungsi gelombang umumnya kan dikalikan dengan fungsi gelombang yang bergantung pada waktu ya kan. Fungsi gelombang lengkapnya. Nah,
kuadrat itu masih kartesian, masih mudah. Sedang dalam sistem koordinat bola, partikel bebas tapi dalam sistem koordinat bola. Artinya kita harus mentransformasi sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat bola. Itu juga sudah dipelajari di MOPIS ya. Bisa juga kita menggunakan Hamiltonnya itu menggunakan momentum angular ya. Momentum angular itu adalah R cross P. P-nya momentum linier, R-nya adalah radiusnya ya, atau jarak. L-nya R cross P, maka L kuadratnya adalah R cross P di kuadrat. R kuadrat dikurangi R cross P dikuadratkan ya. Itu vektornya. Itu momentum linier. Nah, Hamiltonian itu kan energi kinetik tambah energi potensial. Tapi kalau partikel bebas potensialnya kan nol, jadi tinggal kinetiknya saja ya kan. Ada kuadrat per 2m. Maka H-nya P-nya adalah R plus P dibagi 2mr kuadrat. Ini P-nya ditambah L kuadrat dibagi 2m kuadrat. Jadi sama dengan ini ya. R bagi 2m tambah R kuadrat tambah 2m. Jadi ini kalau menggunakan operator atau bukan variabel observable namanya momentum angular. Coba dulu ya. Maka nanti Anda baca terus ini sampai pada persamaan ya. Hamiltoniannya dalam bentuk momentum itu adalah P kuadrat per 2M ditambah L kuadrat dibagi 2M kuadrat ya. Hamiltoniannya untuk partikel bebas dalam sistem koordinat bola. Kan P kuadrat per 2M itu sama dengan bintang kuadrat 2M dikalikan operator Laplace ya. Laplace. Ya. Operator Laplace dalam sistem koordinat bola itu sama dengan ini. Dia dibentuk matris ya. Seperti R, dua kuadrat R, seperti kuadrat per sin dua B, sin theta dua theta, tambah sin kuadrat theta dua kuadrat per kuadrat. Sehingga persamaan yang tadi L-nya itu kalau dari dinyatakan dalam sistem koordinat bola, L kuadratnya sebenarnya di harapan kuadrat seperti sin theta dua theta dikalikan sin theta dua theta ditambah kuadrat theta dua kuadrat dua theta. Ya, Hamiltoniannya jadi seperti ini. Hamiltonian untuk partikel bebas dalam sistem koordinat bola. Ini tidak lain daripada operator Laplace tadi. Bersingkat ya, ini memang kuadrat 2M, operator Laplace dalam sistem koordinat bola. Seperti sama dengan kalau kita menggunakan langsung kartesian berubah menjadi ini. Jadi sekarang kita cari solusinya ya, solusi untuk yang tadi. Yang ini ya. Ini. Cari solusi persamaan 20 ini persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu untuk partikel bebas dalam koordinat bola yang masih dinyatakan
ini dalam bentuk operator momentum linear dan momentum angular. Tadi sudah kita hitung ininya. Kalau diganti P HLM itu adalah fungsi yang bergantung pada R, radial dan orbital ya. Kan itu adalah KLM itu adalah R theta P. XYZ dalam kartesian, kalau kartesian itu R theta P. Jadi P KLM nya bisa diganti P KLM R theta P. Ini bisa diasumsikan sama dengan fungsi gelombang radial RKLM dikalikan fungsi gelombang orbital YLM theta P ya. Juga kalau dalam koordinat bola jadi seperti ini ya. Tinggal substitusi persamaan 28 ke 29. Jadi kan sama seperti separasi variabel yang tadi. Jadi disubstitusi, kemudian masing-masing ruang dikalikan dengan seper R Y LM ya, theta P. Sehingga persamaannya menjadi persamaan di bawahnya ya, ini persamaan 30. 28 substitusi ke 29. Kemudian hasilnya di masing-masing dikalikan dengan seper KL R Y LM theta P. Maka diperoleh persamaan. Dibagi ini ya. Setelah disitu dibagi maka hasilnya adalah nah, lihat di ruas kiri itu bergantung pada R ya. Kemudian theta dan T. Ruas kanan berupa konstanta karena di persamaan, maka berruas itu harus sama dengan konstanta. Ruas kanan itu konstanta di energi kan, ruas kirinya maka konstanta juga ini berupa persamaan harus sama. Seperti Anda sudah pelajari di Boas. Solusi persamaan ini, persamaan gelombang harmonik dari spherical harmonik dilakukan dengan cara memisahkan tadi ya. Kita misalkan yang bergantung pada sudutnya ini kan semua bergantung pada sudutnya theta B sama dengan min L kuadrat ya, ini selalu min L kuadrat. Ini juga sama, sehingga persamaannya kalau semua yang bergantung pada theta dengan L kuadrat maka ini diganti dengan L kuadrat. Jadi persamaan 30 ini menjadi min Haber kuadrat 2R kalikan seper R RKL ya, seper R 2 kuadrat RKLR JL kuadrat kalikan R dikurangi L kuadrat bagi L kuadrat EKLM. Inilah fungsi gelombang yang hanya bergantung pada R saja atau arah radial ya kan. Jadi persamaan ini ada solusi. Kalau L kuadratnya sama dengan atau terkuantisasi itu L dikalikan L plus 1. Ya, Haber kuadrat dikalikan L dikalikan L plus 1 sebenarnya P. Haber kuadratnya dianggap konstanta, anggap saja Haber kuadrat 1 sehingga L kuadratnya adalah L dikalikan L plus 1. Lihat di buku dari Elbos ada ya, cara mencari solusi persamaan spherical harmonik bola. Jadi L kuadratnya diganti dengan L dikalikan L plus 1 ya. Sehingga persamaannya menjadi begini. Nah, E itu ingat, E itu adalah P kuadrat per 2M ya. P nya adalah Haber kuadrat K kuadrat ya kan, per 2M. Nah, kalau kita misalkan X nya sama dengan KR, maka itu adalah X per K. Maka dr kuadratnya
akan sama dengan seperempat kuadrat dx kuadrat. Ganti dx kuadratnya dengan ini. Maka variabelnya sekarang berubah jadi R tapi fungsi dalam X, jadi seperti ini sama 34 ya. Dx kuadratnya diganti dari sini ya. Dx kuadratnya sama dengan seperempat kuadrat dx kuadrat. RR-nya jadi RX ya. Ini persamaannya seperti ini. Persamaan 34. Nah, persamaan 34 itu merupakan persamaan nilai eigen untuk fungsi gelombang radial X. X adalah fungsi gelombang radial. Merupakan persamaan diferensial linier yang hanya bergantung pada parameter lambda. Ya. Nah, solusi kompleksnya dari persamaan gelombang radial ini, persamaan ini, solusi persamaan 34 sudah ada di buku Mary Albos. Ya, solusinya berupa fungsi Hankel sferis, fungsi Bessel sferis, dan fungsi Neumann sferis. Ya, persamaan rekursinya atau persamaan identitasnya bisa berupa fungsi Hankel, fungsi Bessel, dan fungsi Neumann. Fungsi Hankelnya ada dua, fungsi Hankel positif dan negatif. Ini solusi dari persamaan 34. L plus N faktorial dibagi L kurang N faktorial dikalikan min X pangkat min N. CL negatifnya konstanta koefisien kompleks kecil itu adalah min I pangkat L sigma N0 sampai L seper 2N pangkat L N faktorial dikalikan L plus N faktorial dibagi N kurang N faktorial IX pangkat min N. Kalau ini min X, ini adalah IX. Nah, contohnya, tentukanlah beberapa fungsi Hankel sferis pertama. Ketika L-nya sama 0, ketika 0 ini masukkan untuk C positifnya, C0. Berarti min I pangkat 0 berapa? 1 kan? Lalu N0 sampai dengan 0. Berarti seper 2 pangkat 0, 0 faktorial, 0 tambah 0 faktorial, 0 kurang 0 faktorial dikalikan min X pangkat 0. Ini semuanya 1, ya kan? Kalau C0 plusnya 1, maka H0 plusnya adalah ini diganti CL plusnya 1, jadi E pangkat IL per X, ya kan? Ini ya. Jadi pangkat IX per X. C0 negatifnya juga sama 1. Sehingga fungsi Hankel negatifnya adalah E pangkat min X per X. Untuk L1, ini silakan ada di buku ini. Nah, coba cari untuk L2. Fungsi Hankel 2 berapa? L2 berapa? Hankel positif, negatif untuk L-nya 1 dan 2, coba itu. L2 itu berarti N-nya dari 0 sampai 2, ya kan, sigma L0 tambah untuk L1 tambah untuk L2. Sigmanya ada 3 suku nanti di sigmanya. Gunakan tangannya, pakai bumbunya, potret. Nggak bisa pakai kalkulator, ini harus manual.
Sudah untuk L2. Baru yang positif. Hah? Baru yang positif. Dua-duanya. Ayo, kita coba ke depan. Untuk L2, yang ke positif dan negatif L2. Dia bergerak dari 0 sampai 2.
2. Benar ini? Benar. Kakak saya. Ceritanya sama. Oh, hai ya. Sama tadi Setelah menghitung D-nya, baru menghitung A-nya. A2-nya berapa? A2 positif, A2 negatif, A2 X positif.
Solusi kedua bisa berupa fungsi Bessel series ya. Fungsi apa namanya identitasnya atau relasi rekursinya ya, di buku doa. Fungsi Bessel series itu di LX kemudian per 2i dikalikan AL plus X dikurangi AL min X. Fungsi Bessel series. Ini contoh fungsi Bessel series untuk L0 ya. Kalau L0 berarti L0 adalah berarti 1/2i A0 positif F ditambah A0 dikurangi A0 negatif X ya. Jadi sudah dihitung A0 nya berapa. Sehingga fungsi Bessel series untuk L0 adalah 1/2i eksponen df per x dikurangi eksponen min dx per x itu sama dengan sin x per x. Tahu berapa jadi begitu? Berapa jadi sin x per x? Kan sin x itu sama dengan eksponen dx per 2 dikurangi eksponen min dx per 2i ya kan? Ya. Eksponen dx itu kan sin x cos x ditambah min sin x ya. Min sin x. Trigonometri ya. Trigonometri. G1-nya adalah nih. Fungsi Bessel series untuk L-nya 1. Jadi H1 1/2i H1 plus X dikurangi H1 min X. Jadi hasilnya diperoleh sin X per X kuadrat dikurangi cos X per X min G1. Ini eksponen min X kurangi eksponen min X per 2i adalah sin X gitu. Eksponen min X tambah eksponen min X per 2i adalah cos X. Ini cos X, jadi I, ini kali I, ini I.
Ini sama dengan sin X per X kuadrat dikurangi cos X per X. Satu lagi adalah fungsi Neumann series. Ini juga masih relasi fungsinya atau identitas. Fungsi Neumann itu adalah 1/2 dikalikan H positif X ditambah H L negatif X. Fungsi Neumann. Untuk N0 nya ini N0 ini sama min cos X per X. Untuk Neumann L nya 1 akan diperoleh min sin X per X dikurangi cos X per X. Coba itu untuk L nya 2 fungsi Bessel dan fungsi Neumann untuk L2 dan 3. Pakai yang tak berapa hanya. Fungsi N0 nya sama dong. Ya, 2 dan 3. Untuk L2 dan 3. Fungsi Bessel dan fungsi Neumann dan L2. Kalau N-nya bukan tetap pakai yang N-nya saya tadi bawa memang. Kamu tuh tadi menghitung fungsi Henkel-nya dulu, baru bisa menentukan fungsi Neumann dan fungsi Bessel. Fungsi L2 kan ini sudah coba cari fungsi Bessel dan fungsi Neumann untuk L2. Ini L2 nya kan baru fungsi Henkel-nya. Coba cari fungsi Bessel dan fungsi Neumann untuk L2. Dan untuk